Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 4 DSDN 3 Raksa 4, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Nih, kali ini Bu Iha akan membersamai kalian dalam mereview pembelajaran tematik. Kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Dan pada video kali ini Bu Iha akan mereview atau mengulas kembali pembelajaran kita di tema 4, 5, dan 6. Oke, izinkan Bu Iha untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, sudah tampak ya screen-nya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas pembelajaran 4. Masih tema 1, subtema 1. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang segi banyak. Apa sih itu yang dimaksud dengan segi banyak? Segi banyak itu adalah sebuah bangun, di mana sisinya, merupakan garis lurus ya. Dan segi banyak ini terdiri dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, segi banyak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya sama panjang dan sudutnya sama besar. Kalian bisa lihat di gambar ya. Di sini ada bangun segitiga di mana mempunyai sisi yang sama. Segitiga sama sisi. Kemudian bangun kedua ada bangun persegi empat atau bisa juga disebut bujur sangkar. Persegi empat ini mempunyai keempat sisi yang sama panjang dan sudutnya sama besar. Ini gambar ketiga, ada segi enam beraturan, di mana segi enam beraturan ini juga mempunyai 6 sisi yang sama panjang dan juga 6 sudut yang sama besar. Yang kedua, segi banyak tidak beraturan. Nah, untuk segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang atau sudut-sudutnya tidak sama besar. Ini ada gambar ya, yang pertama ini ada segitiga sembarang, di mana segitiga itu sama mempunyai 3 sisi, tapi tidak sama panjangnya. Kemudian juga mempunyai 3 sudut, tapi tidak sama besar. Ini disebut segi banyak tidak beraturan. Ada juga bangun layang-layang yang mempunyai 4 sisi dan 4 sudut, kemudian ada bangun persegi panjang sama mempunyai 4 sisi dan 4 sudut, kemudian ada belah ketupat. Nih bangun-bangun di atas bangun-bangun ini termasuk segi banyak tidak beraturan karena sisinya tidak sama dan kemudian besar sudutnya pun tidak sama. Nah, itu untuk muatan materi matematika ya. Sekarang kita masuk ke muatan materi bahasa Indonesia, di mana pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Untuk pembelajaran 4 ini kita akan membahas kembali gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat disajikan menjadi peta pikiran atau peta konsep ya. Nanti kita belajar bagaimana cara mencari atau cara membuat peta pikiran dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Peta pikiran merupakan cara menuangkan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram. Peta pikiran memudahkan kita untuk mengingat isi dan informasi penting suatu teks. Nah, ketika kalian menemukan sebuah wacana atau sebuah bacaan, kalian bisa memetakan apa gagasan pokok dan gagasan pendukungnya itu dalam bentuk peta pikiran. Kita ambil contoh ya. Ini ada wacana Reog Ponorogo. Reog Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Reog Ponorogo ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reog Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Nah, pada wacana atau pada teks di atas ada yang disebut dengan gagasan pokok. Di mana gagasan pokoknya itu berbunyi Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Ini gagasan pokoknya ya. Kemudian
yang merupakan gagasan pendukungnya yang pertama Singa Barong. Nah, kemudian isi cerita Reog Ponorogo. Nah, isi cerita dari Reog Ponorogo ini menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar Putri Kediri. Ini merupakan gagasan pendukung dari teks di atas. Selanjutnya nih kita, menuju ke muatan PPKN di mana pada tema satu indahnya kebersamaan ini kita juga diingatkan bahwa, bangsa Indonesia ini mempunyai keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu bangsa Indonesia memerlukan persatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Kita punya semboyan ya, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, pentingnya persatuan dan kesatuan dibangun menjadi pondasi bagi seluruh rakyat Indonesia karena memang bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang beragam ya, suku bangsanya seperti pada pembelajaran yang lalu kita sudah mengenal banyak suku bangsa, kemudian keberagaman sosial dan budayanya. Keberagaman itu adalah kekayaan bangsa yang patut kita syukuri ya, jangan sampai dijadikan, alasan untuk perpecahan. Bagaimana sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, kalian dari sekarang, dari mulai kalian sekolah, kalian bisa membiasakan, menjaga sikap persatuan dan kesatuan. Nah, contohnya menghormati teman yang sedang beribadah. Nah, di kelas kita pun ada banyak sekali penganut agama ya, karena memang di Indonesia, ada banyak agama yang diakui dan kita pun di sini di kelas kita ini ada yang Muslim, ada yang beragama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Tentu setiap agama mempunyai nilai-nilai kebaikan dan ada cara mereka beribadah pun berbeda-beda, tapi tidak menjadi alasan untuk saling saling menghina atau mengejek sesama teman. Nah, yang pertama kita harus menghormati teman yang sedang beribadah. Seperti, kalian teman kalian yang non muslim mungkin sedang, setiap hari Jumat ya kita suka melaksanakan sholat duha di sekolah atau sholat berjamaah. Nah, untuk yang non muslim tidak membuat gaduh, kemudian tidak mengganggu temannya yang sedang beribadah, itu adalah sikap yang, menghormati teman ya, sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku. Nah, di kelas kita itu ada banyak suku bangsa ya, ada yang dari Sunda, dari Jawa, dari Sumatera, dan itu tidak membeda-bedakan. Kalian bisa berteman, bergaul, bahkan kalian bisa saling mengenal kebudayaan masing-masing daerah. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat. Nah, ketika di kelas, kalian sedang berdiskusi, kemudian ada, teman yang sedang menyampaikan pendapat, maka kalian jangan mengganggu atau jangan malah membuat gaduh gitu, sehingga, teman yang, sedang berbicara itu merasa terganggu. Yang keempat, menghormati keragaman budaya lain. Nah, di kelas kita ini banyak sekali suku bangsa dan kemudian mempunyai keragaman budaya ya, seperti budaya dalam tari-tariannya, kemudian baju adatnya, kemudian bahasanya, makanannya ya, keragaman budaya dari setiap daerah. Dan kita harus menghormati ya, malah bersyukur kita berada di satu kelas yang beragam sehingga kita bisa mengenal nih, seperti kemarin ya, kita sudah, mengenal makanan khas dari daerah teman-teman kalian. Ada yang dari Palembang, makanan khasnya empek-empek. Kita jadi tahu, oh kalau ke Palembang kita nanti makan empek-empek ya, gitu. Padahal di sini juga udah banyak ya empek-empek ya. Kabupaten Tangerang ini memang, banyak pendatang ya, jadi, kebudayaannya pun beragam gitu. Ada yang dari Jawa. Nah, teman-teman kalian kalau yang dari Jawa pulang kampung pasti bawa makanan khasnya, ya. Yang kelima, sikap menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah, contohnya meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Nah, kalian jangan sampai merasa malu atau merasa, jangan sampai merasa malu untuk meminta maaf ketika kalian memang merasa salah atau melakukan kesalahan, jangan malu meminta maaf ya.
Lanjut ke pembelajaran 5, keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Nah, kalian tinggal di, daerah yang memang beragam ya, karena banyaknya pendatang apalagi yang tinggal di perumahan, itu tentu punya tetangga yang orang Bali, tetangga orang Sumatera, tetangga orang Kalimantan, punya tetangga orang Madura, orang Sunda gitu ya. Nah, di tempat tinggal kalian itu tentu banyak, sekali, apa ya, pendatang-pendatang dan bukan hanya penduduk asli Tangerang saja. Nah, keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Nah, misalnya suku Sunda, biasanya kalau tinggal di daerah Sunda, maka latar belakang budayanya juga sama, orangnya menggunakan bahasa Sunda, makanan khasnya sama gitu ya. Suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Nah, Ibu punya gambar nih, di sini ada, gambar seorang, bapak-bapak yang sedang beribadah, karena memang ini adalah contoh gambar pria suku Bali ya. Nah, pada umumnya pria suku Bali itu memakai udeng atau ikat kepala saat sembahyang. Nah, ini bapak ini sedang sembahyang ya, dan lihat pakaiannya, dia membawa sajen, kemudian ada ciri khas, dari pria Bali ketika sembahyang itu menggunakan udeng atau ikat kepala. Setiap sembahyang, suku Bali memberi sesajen kepada para dewa. Ini menurut, adat atau budaya dari suku Bali, contohnya ya. Kalian bisa tanyakan, pada tetangga kalian yang memang orang Bali ya, bagaimana sih keunikan budaya di Bali sana. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita pun sudah mengetahui tentang uniknya budaya Bali ya, dengan tari kecaknya. Nah, sebenarnya daerah Tangerang sendiri juga punya keunikan ya, punya, makanan khas sendiri, punya tarian khas, sendiri. Nah, nanti kalian cari tahu ya, karena kita tinggalnya di Tangerang, jadi kalian cari tahu budaya asli Tangerang itu apa saja sih, tariannya, bahasanya, kemudian apa itu namanya, makanannya ya, kalian atau pakaian adatnya, kalian bisa cari tahu, dengan bertanya kepada, tetangga atau kepada orang tua atau membaca di buku di perpustakaan atau cari di internet, cari informasi di internet. Nah, yang selanjutnya ini ada suku Betawi, siapa yang tahu nih gambar apa? Ini khas sekali ya, khas sekali dengan kebudayaan Betawi yang disebut ondel-ondel. Nih pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Sekarang mah ondel-ondel sudah banyak kita jumpai di pinggir-pinggir jalan ya, karena mereka itu, mungkin sudah, apa ya, pertunjukan ondel-ondel ini sudah sudah menyebar ke jalanan bahkan ya, ada pengamen yang menggunakan kostum ondel-ondel kemudian mengamen di jalanan. Padahal ini memang, kekayaan bangsa ya, ondel-ondel ini adalah kekayaan bangsa, ciri khas dari suku Betawi, harusnya kita lestarikan ya. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Masa iya mereka harus, pergi ke jalanan gitu ya. Nah, tentunya mudah-mudahan nanti difasilitasi oleh pemerintah daerah ya, supaya seniman-seniman ondel-ondel ini dapat berkembang dan mempunyai tempat yang, memang khusus untuk pertunjukan ya. Nah, kita lihatnya ada suku Asmat menghias wajah dan tubuh mereka ya dengan warna merah, hitam, dan putih. Ini lihat ya, ini ada gambar suku Asmat di mana ciri khas dari suku Asmat ini adalah ketika mereka merayakan apa adat mereka, upacara adat gitu ya, menghias wajahnya dengan cat berwarna-warni. Ini catnya berwarna hitam, putih, dan merah. Nah, menggunakan kostumnya pun seperti ini ya. Ini adalah kekayaan budaya dari suku Asmat. Baik, kita lanjut ke muatan, seni budaya. Nah, pembelajaran 5 ini ada belajar tentang dasar-dasar gerak tari. Nah, waktu pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari gerakan tari ya, ada tari apa itu namanya, dari Aceh itu ya, tari saman. Nah, kalau ini gerakan-gerakan tari kita harus mempraktekkan, nanti mungkin Ibu akan
mencari video yang bisa mendukung pembelajaran gerakan-gerakan tari pada muatan materi SBDP tema 1 subtema 1 ini ya. Bagaimana penari-penari ini bergerak bersamaan. Nah, gerakan-gerakan tari ini harus kalian praktekkan. Kita skip saja ya untuk gerakan tarinya karena memang harus menggunakan video agar kalian bisa meniru gerakan dari penari-penari. Atau kalian bisa cari sendiri nih referensi video tarian yang bisa ini ya, yang bisa kalian peragakan kemudian dipraktekkan dan kirim ke grup WA kita, oke? Lanjut muatan materi matematika lagi ini tentang perbedaan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Di mana segi banyak beraturan adalah segi banyak yang memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Nah, contohnya segitiga sama sisi tadi sudah dibahas ya, persegi, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat bentuk segitiga dalam potongan kue. Enak sekali kuenya ya, kita jadi lapar nih lihat gambarnya. Oke, nah ini contoh adalah sarang tawon yang disusun oleh bangun yang memiliki permukaan heksagonal. Heksagonal ini adalah segi 5 ya, segi 5 beraturan. Nah, termasuk adalah segi banyak beraturan. Nah, ini di alam saja kita bisa melihat ya bangun-bangun persegi. Baik, kita sudah masuk ke pembelajaran 6 nih untuk muatan bahasa Indonesianya. Masih tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bagaimana dengan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung ini dengan membaca dalam hati. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat ditemukan dengan cara membaca dalam hati. Membaca dalam hati berarti membaca tanpa mengeluarkan suara, ya. Nah, membaca dalam hati adalah kegiatan membaca dengan seksama yang bertujuan untuk memahami dan mengerti isi teks yang dibaca. Nah, anak-anak sepertinya bahasannya sudah selesai nih untuk materi tema 1 subtema 1, muatan materi dari bahasa Indonesia, matematika, IPA ya, kemudian PPKN dan SBDP. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan selanjutnya untuk pembahasan tema 1 subtema 2. Nah, untuk video kali ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan menjaga kesehatan. Salam.